Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Dimas Fauzi Rizky dengan NPM 201 00112. Jadi di sini saya akan sedikit membahas tentang apa sih fungsi hukum pidana dan juga sifat subsidiar dari hukum pidana. Baik, jadi di sini saya akan sedikit membahas tentang apa sih fungsi hukum pidana dan juga sifat subsidiar dari hukum pidana tersebut. Yang pertama kita lihat dari pengertian hukum pidana tersebut. Jadi hukum pidana sebagai hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan berkaitan dan diterapkan hukuman bagi siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam undang-undang pidana, seperti perbuatan yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian hukum pidana juga hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan memberikan hukuman bagi yang melarangnya, yang melanggarnya. Kemudian perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana adalah saya bawa beberapa contoh yakni pembunuhan, pencurian, penipuan, perampokan, penganiayaan, pemerkosaan dan juga korupsi. Kemudian selanjutnya ada tujuan hukum pidana. Ada beberapa tujuan hukum pidana. Yang pertama, melindungi kepentingan bersama. Pada dasarnya, setiap manusia membutuhkan perlindungan diri manusia lain. Sehingga bisa disimpulkan tujuan dari hukum pidana juga memberikan perlindungan untuk kepentingan bersama. Tentu saja rasa terlindungi dan berkeadilan bisa tercapai jika manusia menegakkan hukum dengan baik dan benar. Jika hukum ditegakkan dengan cara yang baik, maka manusia bisa terhindar dari beragam ancaman di sekelilingnya. Dengan menegakkan, mematuhi, dan melaksanakan hukum yang berlaku sesuai undang-undang, maka kepentingan bersama bisa direalisasikan tanpa hambatan. Kemudian yang kedua, ada poin yang kedua, memberikan efek jerah kepada para pelaku kejahatan. Tujuan berlakunya hukum pidana yang pertama adalah memberikan efek jerah kepada orang-orang yang pernah melakukan tindak kejahatan. Bukan hanya itu saja, hukum pidana juga bisa membatasi gerak seseorang dalam melakukan beragam aktivitas sehingga hukum memiliki peran yang cukup vital dalam mencegah terjadinya perilaku penyimpangan. Bisa dipastikan ketertiban dan keteraturan masyarakat bisa tercipta jika hukum dipatuhi dan ditegakkan dengan baik. Kemudian yang selanjutnya ada mencegah terjadinya konflik. Tujuan hukum pidana selanjutnya adalah mencegah terjadinya gejala sosial yang kurang sehat. Ketahuilah, hukum sengaja diciptakan dalam rangka melindungi sekaligus menjaga kepentingan bersama, supaya keadilan sosial bisa terwujud secara nyata. Bukan hanya itu saja, hukum pidana juga bertujuan untuk mengatur hubungan manusia supaya ketertiban bisa tercipta. Bahkan para ahli berpendapat bahwa hukum pidana juga mampu mencegah terjadinya gangguan kepentingan yang berpotensi memicu konflik. Kemudian yang selanjutnya ada fungsi dari hukum pidana. Fungsi dari hukum pidana ini dibagi menjadi dua ya. Ada secara umum dan secara khusus. Secara umum, fungsi hukum pidana sama saja dengan fungsi hukum-hukum lain pada umumnya karena untuk mengatur hidup dalam kemasyarakatan atau menyelenggarakan suatu tata dalam masyarakat. Kemudian ada yang secara khusus, fungsi hukum secara khusus ya, secara khususnya itu untuk melindungi suatu kepentingan hukum terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar dengan suatu sanksi atau hukuman yang berupa pidana yang telah ditetapkan undang-undang yang telah ditetapkan dan yang sifatnya lebih tajam daripada hukuman-hukuman lain, atau untuk memberikan aturan-aturan untuk juga melindungi pihak yang telah dirugikan. Kemudian kita membahas tentang subsidiar. Dilihat dari segi definisi, secara umum pengertian subsidiar adalah pengganti. Mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti dari istilah subsidiar adalah pengganti apabila hal pokok tidak terjadi, seperti hukuman kurungan sebagai pengganti hukuman denda apabila terhukum tidak membayar. Umumnya istilah subsidiar atau subsidiar berfungsi untuk menyebutkan salah satu bentuk dakwaan. Kemudian ada dakwaan subsidiar. Dakwaan subsidiar itu jenis dakwaan yang terdiri dari beberapa lapisan yang disusun secara berlapis. Tujuannya adalah lapisan yang
satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematik lapisan akan disusun secara berurut mulai dari tindak pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana terendah. Kemudian ada pembuktian dalam surat dakwaan ini juga harus dilakukan secara berurut mulai dari lapisan teratas dengan lapisan selanjutnya. Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan dengan tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan. Kemudian ada contoh penggunaan dakwaan subsidiar, ada primer di pembunuhan berencana di pasal 340 KUHP. Kemudian ada subsidiar pembunuhan di pasal 338 KUHP atau kita undang-undang hukum pidana. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang sedikit tentang fungsi hukum pidana dan juga apa itu subsidiar hukum pidana. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.